Enggak. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Segala puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan nikmat, rahmat, ridho serta hidayahnya kita sama-sama bisa berkumpul berjamaah, tentunya tak lain tak bukan untuk sore hari ini dalam rangka bukber buka bersama PT Trinity Dynamic. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Tentunya pasti ada acara walaupun singkat. Nanti acara yang pertama itu adalah foto bersama, ya. Terus yang kedua nanti ada sedikit ucapan selamat selamat dari Raya Idul Fitri ya. Jadi nanti ada ucapannya tempel di sana, nanti bisa dihafalin ya. Nah, foto bersama terus ucapan selamat dari Raya. Habis itu nanti ada sambutan. Sambutan yang pertama akan diwakili untuk manajemen akan diwakilkan oleh Bu Lucy. Habis itu nanti ada kultum kuliah 7 menit ya. Ya, kalau lebih dari 7 menit kena dis ya. 7 menit enggak bercanda. Juga oleh Pak Angger Mantopani dan untuk doa oleh Pak Albar ya. Gitu. Pak Albar. Untuk mempersingkat waktu mungkin foto-fotonya bisa sekarang ya Bu ya. Foto-foto nanti habis itu yel-yelnya kan nanti kita setting lagi, nggak langsung jadi kan. Habis itu nanti ada sambutan-sambutan. Monggo. Yuk. Kami. Kita guys, sesi foto sudah lanjut. Kultum. Ya, kultum belum. Perwakilan dari manajemen oleh Bu Luciana Halim. Monggo Bu. Kalau bisa 15 menit Bu biar. Terima kasih semuanya. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Itu aja. Terima kasih. Saya mau nanya segala macam proyek ke depan, bikin gimana? Ini dong. Singkatan padat udah. Agar anggap berani Pak. Kasih atau apa dari Bu Siska Bu selaku HRD Bu untuk penyemangat karyawan Bu. Ya, atau ada terobosan apa lah Bu? Ini soalnya waktunya masih lama. Ya, terima kasih teman-teman. Iya. Atas teman-teman, terima kasih. Saya lagi terima kasih atas waktunya diluangkan untuk kebersamaan kita ini. Kebersamaan kita tidak pernah mewah-mewah ya. Apa yang kita bisa adakan, puji Tuhan, alhamdulillah banyak tangan yang membantu acara kita hari ini. Semua divisi berpartisipasi sampai mungkin semuanya nanya banyak banget makanannya gitu. Saya juga nggak expect akan sebanyak ini. Semoga kedepannya kebersamaan ini lebih erat lagi terjalin. Terus juga kita makin solid, makin satu padu untuk sama-sama ke satu tujuan yang sama, bahwa menjadi Trinity Dynamic yang lebih baik. Amin. Amin. Terus juga mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan. Saya selalu membuka forum ini. Bu, kok kebanyakan patungan ada yang kebanyakan patungan atau apa? Mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman? Cuti bersama udah fix ya Bu? Ya, cuti bersama sudah fix dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27. Sudah fix. 28 masuk ya? 28 masuk. Iya. PHR sedang diproses. Oke, dari saya cukup. Semoga semuanya bisa happy, intinya kita semua bisa happy, kita bisa sharing dengan mungkin teman-teman di luar yang mungkin OB atau cleaning service yang di luar, kita bisa ajakin nanti, atau ya intinya kita ada biar bermanfaat buat orang lain. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih
Lipat dulu Bu. Pak. Enggak. Halo. Ya terima kasih Bu Rizka atas sambutannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oh, kalau dari saya sih mungkin kalau pas nanti pulang kampung, kita tadi jajanan pada sharing ya Bu. Nanti pulang kampung oleh-olehnya sharing Bu. Iya. Saya bawa telur asin, ini bawa apa, jadi itu enak gitu loh, kayak gitu. Oke, siap. Ya, dan itu nanti acaranya halal bihalal gitu loh. Yuk. Siap. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Ya cukup. Untuk acara berikutnya adalah ada kuntum dari Ustadz Angger Mantopani ya. Oh, waktu dan tempat kali persilakan. Mungkin bukan kuntum ya, bisa 10 menit juga bisa lah. Waktunya masih lama ya. Terima kasih. Sebelum saya mengucap salam, tadi dulu cuma mengucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih Bu Yusni atas ucapannya, saya juga cuma cerita dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi boleh? Lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan salam saya, semoga Allah berikan keberkahan. Amin. Yang menjawab salam saya, semoga Allah beri rezeki yang berlimpah. Amin. Yang mengucap salam saya, semoga Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Semangat, coba semangatnya. Lemes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengaminkan doa saya nanti, semoga hutang-hutangnya lunas. Amin. Alhamdulillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah serta syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kita nikmat, sehat walafiat sampai dengan detik ini. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di kantor kesayangan kita ini. Semoga atau mudah-mudahan berkumpulnya kita ini diberkahi oleh Allah dan menjadi amal saleh buat kita semua. Amin. Dan tidak lupa selawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat tunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin. Ada surat dari Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kenapa kita dianjurkan berselawat? Dalam umat Islam, Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Maka Allah saja dan para malaikatnya mengucap salam. Allah saja Maha Pencipta bumi, laut, gunung, semua semesta alam Allah kita masih berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita bagi manusia yang sangat kecil enggan atau kan susah berselawat pada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW? Sehari saja kita berselawat 5 atau sampai 10 kali kita berselawat. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena selawat itu adalah penolong bagi kita. Mohon maaf apabila saya bercerita tentang sedikit Nabi, boleh ya? Jadi di sini saya menceritakan tentang umum saja yang tidak berlebihan semoga. Dan berdirinya saya di sini tidak mengurangi rasa hormat saya. Mungkin lebih baik dari Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan dibanding saya yang berbicara di depan sini. Jadi di dalam buku yang saya baca bahwa semua ulama sepakat bahwa
seorang muslim tidak mungkin lepas, tidak mungkin bisa dikatakan cinta kepada Allah kecuali ia barengi dengan cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan kedua cinta ini selalu bergandengan dalam banyak teks-teks syariah dan menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Kenapa? Kita katakan cinta. Kalau orang mengatakan cinta itu berarti kita sayang. Apapun kita lakukan. Mana cinta kita kepada Rasulullah? Yaitu apa? Bersolawat. Kalau kita cinta sama seseorang, pasti kita sebut namanya, betul ya Reza ya? Iya betul ya. Jadi kalau kita suka sama seseorang, pasti kita sebut namanya. Mau tidur, mau makan, mau apapun itu. Kalau kita sudah cinta, pasti kita sebut. Contoh, sekarang kita lagi booming yang namanya K-pop ya, K-pop atau Korea gitu. Kalau kita cinta sama K-pop, kita beli posternya, kita beli fotonya, kita beli tiketnya, semahal apapun itu kita akan korbankan. Bahkan fashionnya pun kita tiru. Itu yang dinamakan cinta. Jadi cinta itu tidak hanya dari lisan, tapi dari hati. Maka sesungguhnya cinta yang sesungguhnya adalah yaitu dari hati. Saya ceritakan tentang Nabi Muhammad. Mungkin banyak cerita tentang Nabi Muhammad di luar sana, dan bapak dan ibu sekalian mungkin sudah pernah dengar. Siapa sih Nabi Muhammad itu siapa? Itu Nabi kita, Nabi terakhir di umat Islam, Nabi Muhammad SAW, panutan semua umat muslim. Kalau kita bicara cinta, kalau kita seandainya punya pemeliharaan kucing, kalau ada orang yang melatih kucingnya, kita suka sama kucing, binatang kucing. Pernah nggak kita mengajarkan kucing untuk selalu mengaum? Saking cintanya? Tidak. Karena kodratnya kucing tidak bisa mengaum. Kalau kita pelihara gajah atau di Ragunan, ada seekor gajah yang kita latih untuk selalu memanjat pohon. Tidak. Karena kodratnya gajah tidak di pohon. Yang kodratnya naik pohon itu adalah kera ataupun monyet. Maka dalam buku ini menjelaskan, Allah itu Maha Adil, memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Manusia seperti kita yang diciptakan oleh Allah, turun datang ke muka bumi. Untuk kita apa? Kita aplikasikan, kita ikut, kita tiru yang baiknya, akhlaknya, tingkah lakunya, dan apapun itu. Kalau Allah turunkan malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, maka pupus kita. Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini untuk kita tiru aplikasi. Karena Nabi Muhammad itu tidur sama kayak kita, makan sama kayak kita, marah sama kayak kita. Dan itu Allah firmankan dalam suratnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma atinun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian manusia. Di sini kalangan kalian adalah manusia. Dia merasa berat dengan apa yang kalian derita, dan dia menginginkan keringanan bagi kalian, penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Atau bahasa 128. Di sini dikatakan telah datang kepada kalian seorang rasul. Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka ini untuk buat manusia dari manusia sendiri. Dia merasa berat dengan apa yang kalian derita. Maksud di sini adalah kalau Allah turunkan seorang malaikat di muka bumi untuk kita tiru, maka putus kita tidak akan bisa. Kenapa? Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat itu hanya tunduk kepada Sang Pencipta yang sehari-harinya diperintah oleh Sang Pencipta, yaitu Allah, untuk menurunkan rahmatnya di muka bumi ini. Tidak tidur, tidak makan. Maka Allah turunkan Nabi Muhammad ke muka bumi seperti kita manusia, supaya agar kita mudah mengaplikasikannya. Hanya saja kita yang kurang peka, saya yang kurang peka, atau diri saya yang kurang peka terhadap Nabi Muhammad. Jelas sudah, manusia yang diturunkan ke bumi ini, bukan malaikat ataupun apapun itu. Dan Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukum al-kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah utus kepada kalian seorang rasul,
kalangan kalian sendiri yang membacakan untuk kalian ayat-ayat kami dan mengajarkan kalian kitab serta hikmah dan juga segala apa yang kita ketahui. Al-Baqarah 151. Nabi Muhammad turun ke bumi bukan serta-merta untuk kita mengikuti atau mengaplikasikannya seperti beliau, tapi beliau juga mengajarkan bagaimana hidup, bagaimana bersosialisasi, bagaimana kita memberi, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah. Banyak yang beliau berikan kepada kita semua, khususnya buat kita-kita yang masih sadar bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah berkorban untuk kita, mulai dari dia lahir sampai dia wafat. Kalian mungkin sudah tahu dari SD yang sudah belajar bahwa Rasulullah ketika wafat saja masih memikir kita. Dia tidak memberikan dirinya sendiri, tapi memberikan umatnya. Umati, umati, umati. 3 kali beliau sebutkan ketika akhir wafatnya. Kenapa dia memberikan kita, mau dibawa kemana umat saya? Allah turunkan firman, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Maka kami utus kepada mereka Rasul dari kalangan mereka yang sendiri, agar mereka menyembah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, dan tidak kalian mau bertakwa. Al-Mu'minun 32. Ketika Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini, kita bersama-sama untuk bertakwa. Apa bertakwa? Sebelumnya pernah saya bahas di pertemuan pertama ketika kita sebelum menyambut bulan puasa. Bertakwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena apa? Kalau manusia menjalankan perintahnya, maka akan selamat. Kalau menjauhkan larangan yang dari Allah putuskan, maka manusia itu akan juga selamat. Jadi Rasulullah ini banyak sekali mengajarkan kita. Dan ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa kita tidaklah diperintah untuk mengikuti malaikat yang mereka tidak memiliki nafsu. Akan tetapi kita diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad seperti sama kita, manusia. Tentu agar kita bisa mengikutinya, karena beliau sama seperti kita yang tadi saya jelaskan tadi. Dia makan, beliau tidur, serta juga memiliki keinginan syahwat, sama seperti kita. Nabi Muhammad itu terkadang marah, dan sama seperti kita juga. Selain itu, ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah menzolimi hambanya, kecuali hambanya itu sendiri yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Adilnya Allah di sini memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi yang sama dari kalangan manusia, agar tidak ada nanti di akhirat menuntut kepada Allah karena merasa dizalimi. Sebab harus mengikuti Rasul dan Nabi yang berasal dari malaikat atau jin. Andaikan bayangkan saja, andainya Allah menurunkan malaikat atau jin yang tidak memiliki menurunkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu, terus kita tidak memerintahkan, kita tidak mengikutinya, nanti kita akan dituntut. Kenapa kamu nggak mengikuti yang sudah saya turunkan ajarannya? Maka sesungguhnya Allah Maha Adil. Kenapa tidak malaikat yang diikuti? Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah telah adalah manusia sama seperti kita. Dan ditegaskan dalam Al-Quran, Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'inna la nazalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya yang ada di bumi adalah malaikat, pastilah kami utus mereka untuk seorang rasul yang juga dari nama malaikat. Ayat ini sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa menjadi penegasan bahwa Allah adalah Maha Adil dan tidak mungkin menzalimi hambanya dengan memerintahkan mereka mengikuti contoh yang bukan dari mereka. Jelas bahwa Allah itu adil, Tuhan itu Maha Adil. Sesungguhnya sebenar-benarnya kita untuk melakukan hal yang baik, maka timbullah kebaikan buat kita. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Di sini saya sharing, bukan ceramah ataupun kultur buat teman-teman. Mungkin dari saya apabila ada kesalahan, mohon maaf bukan itu sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah atas izinkan saya berbicara di depan teman-teman dan bapak ibu semua sekalian. Dari saya wakil ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Angga Mandovani untuk ceramahnya pada hari ini, bahwa sore hari ini kurang lebih buka puasa kurang 10 menit lagi Pak Albar. Nggak mungkin Pak Albar doa kayak 10 menit ya. Jadi tadi tausiah sejuk dari Pak Angga itu luar biasa ya.
intinya suri tauladan Rasulullah yang harus kita tiru, dalam arti seperti itu. Pak Akbar untuk menyingkat waktu sebagai penutup, dan biasanya setiap minggu kita ada morning prayer ya Bu Siska ya. Setiap morning prayer ada di Bu Siska. Untuk hari ini nanti Islam sama Nasrani. Iya. Iya, tadi sudah gitu. Iya. Ya, Islam Protestan. Islam. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hari ini mau acara buka bersama, karena momennya adalah acara buka bersama untuk umat Islam. Jadi saya pimpin secara Islam. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu rezeki yang seluas-luasnya untuk kami, ya Allah. Berilah kami rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah serta Engkau ridho, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, hanya kepadamu lah kami meminta, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Start duluan. Ini makanan beratnya kayaknya ya. Iya, sebelah sini berat tuh. Iya kan berat. Sebelah sini makanan ringan. Itu buat ngambil mangkoknya. Rawon. Mantap bukber. Bukber bersama. Ya. Alhamdulillah nih, menunya banyak. Ketemu Bu Dewi. Menunya rawon. Ya, ayam. Dasar kamu. Yang sudah pada makan di sana, yang udah buka. Oke, Pak Akbar, mantap Akbar. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah, amin. Oke. Ini yang udah mulai. Masih. Orang di itunya jam 12 malam ini apa namanya? Midnight sale. Ini kita juga mau buka dulu guys. Ngambil makanan dulu. Ada Dunkin Donat. Udah banyak. Besok THR. Ambil makanan dulu. Ini apa ini? Itu sambal cilok katanya. Pedas Tapi nggak sih? ciloknya mana? Ciloknya mana? Oh ini yang sini cilok, ini sini cilok. Oh ini beda. Ini Ini pedas nggak sih biasanya? Ini sambal cilok.